Kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, atas semua berkat-berkat yang Kau kirim dalam hidup kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, dan kami juga melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kembali kami datang, kami memasuki di dalam hadirat-Mu untuk menyembah-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau tabiskan ibadah ini, memberkati kami semua. Roh-Mu yang kudus menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku.
kami sembah. Engkau terlalu besar Yesus dalam hidup kami, yang kami sembah dan kami puji Tuhan. Terima kasih. Yesus lebih besar. Ini pernyataan kami, Tuhan Yesus. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku bagi hidup kami. Biarlah kami juga tetap setia untuk mengiring Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam, Tuhan. Mari berfirman kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Sebab firman-Mu kami butuhkan, Tuhan, di dalam hidup kami, menjadi penerang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu, Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu agar setiap kami dapat menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Biar setiap kami semakin hari semakin bertumbuh, pengenalan akan Engkau berakar di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau hidup Tuhan, maka ada hari esok bagi kami. Sebab Engkau hidup Tuhan, kami tidak gentar. Terima kasih Bapa. Anak Allah, Yesus namanya, banyak bukan manusia, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia megang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya,
Sebab Engkau hidup, ada hari esok. Kau beri kami hidup yang baru. Oleh karya salib-Mu, oleh kebangkitan-Mu, Kau beri kami pengharapan. Kau beri kami kasih, karunia dan anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh tak dapat kami balas semua kebaikan Tuhan. Ajarkan kami jalan-jalan kehidupan. Ajarkan kami pengertian, pemahaman dan hikmat akan firman-Mu, supaya kami hidup takut akan Tuhan, hidup berpegang dan hidup jadi pelaku firman Tuhan. Ajarkan kami untuk saling mengasihi, sebagaimana Kau perintahkan kepada kami untuk saling mengasihi. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sesudah kematian Yesus 3 hari kemudian Dia bangkit. Dan saat Dia bangkit, ada jeda waktu 40 hari lamanya Tuhan Yesus terus menampakkan dirinya kepada murid-murid untuk menguatkan iman murid-murid, untuk menggenapi pemahaman akan pesan-pesannya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, saya mau tunjukkan video yang pertama tentang suatu yang disebut keindahan di dalam hidup. Berikut kita lihat videonya. Ikannya, ya. Wah, tuh. Wah, dibaptis. Dibaptis ikannya. Di hari Paskahnya tuh. Waduh. Kamu dimakan. Oh, ini cakep ini aja. Tadi juga gitu. Basah lanjut. Haleluya. Video itu adalah video di kota Malang. Kota Malang adalah kota yang Tuhan pilih untuk Father's Miracle Family tutup tahun 2023 untuk menerima pesan Tuhan tahun 2024. Jadi kota Malang ini membuka lembar keindahan di dalam apa yang Tuhan akan kerjakan. Nah, setelah pulang dari perjalanan trip pelayanan di Jawa Timur, khususnya Surabaya dan Malang, sesudah pulang saya sampai di Jakarta. Sebenarnya saya pulang dalam keadaan belum ada apa-apa, Bapak Ibu. Kenapa saya berangkat, saya melihat semua di rumah masih keadaan normal. Cuma atap bocor yang sudah diganti, tetapi pohon mangga di depan belum apa-apa. Tetapi terjadi sesuatu saat malam kami sampai di rumah. Saya tunjukkan videonya yang merupakan keindahan kedua. Lagi lihat apa kalian? Lihat keindahan. Papa baru 5 hari pulang udah satu pohon bunganya. Bagus ya bunganya, sampai ke bawah lu. Hah? Iya kan? Iya, Padang masuk ini. Masuk. Iya kan, Rin? Hah? Padang. Bukan. Jangan upaya. Ini kan mangga. Ganti pohon. Mango blossom. Haleluya. Dapat saya bayangkan bila apa yang tertulis dalam Injil ketika Tuhan Yesus hendak mencari buah di pohon ara, yang kemudian Yesus tidak menemukan buah karena memang belum musimnya, tetapi kemudian Tuhan berkata, cukup sampai di sini saja. Tidak akan ada lagi kehidupan atas pohon itu. Murid-murid melihat perkataan Tuhan Yesus membuat pohon ara itu mengering. Bagaimana dengan pohon mangga yang wow. Saya sudah berkata bahwa pohon ini pernah saya perintahkan bertahun-tahun lamanya tidak berbuah, supaya dia merindangi rumah. Dan hari ini kalau Bapak Ibu datang ke rumah The Johan Family, di kediaman kami, pohon ini memang tumbuhnya ke atas, rindang dan tidak melebar ke kiri ke kanan, tapi dia merindang ke arah depan dan naik ke atas. Dan lihat hari ini putik-putik, bulir-bulir, bunga-bunga calon buahnya. Saya diberkati, The Johan Family diberkati. Saya yakin ada banyak orang akan melihat pohon mangga di keluarga kediaman The Johan Family ini diberkati. Karena itulah betapa indahnya hidup bila hidup jadi berkat, bukan hanya menyenangkan akan hati Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan, tapi juga hidup berkat bagi sesama. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sekaitan hidup jadi berkat ini, supaya hidup berkenan kepada Tuhan, mencapai
ketetapan-ketetapan dan hukum Tuhan dengan ketaatan yang kita lakukan hingga Tuhan tersenyum dalam hidup kita. Saya percaya ini merupakan bulan pertama dari 6 bulan penentuan yang Tuhan perintahkan, ingatkan dan pesankan kepada kita di bulan April ini. Hari pertama saya sampai di kota Surabaya, jam 3 dini hari Tuhan bangunkan saya dan mata saya terang. Saya menerima kebenaran firman Tuhan dan menjadi pesan. Saya akan sampaikan pengertian rohnya. Mungkin tidak selesai satu kali ibadah, kita akan sambung-sambung pemahaman yang roh ajarkan kepada kita. Mari kita lihat pesan Tuhan yang disampaikan secara langsung ini. Kita lihat sama-sama kitab Amos. Amos pasal 5 ayat 4 sampai yang ke-6. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin. Amin. Tuhan berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ketika dini hari saya terima pesan Tuhan ini, saya baca terus satu kitab Amos, saya baca berulang-ulang dan saya baca, saya terkesima. Karena Tuhan pesankan hal yang tak lazim. Dan yang lebih luar biasa, Amos adalah seorang peternak, seorang gembala, bukan golongan nabi. Amos menerima pesan Tuhan ini dan menyampaikannya secara terbuka. Kemudian ketika kita baca, ini ada pemahaman yang masih tersimpan. Tuhan berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jangan cari Betel, karena Betel akan lenyap. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita tafsirkan sana sini, saya sudah doakan dan Roh sudah mengajarkan penafsirannya. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat supaya sebagaimana dipesankan Tuhan, YouTube Father's Miracle Ministry ini akan menjadi library Tuhan bagi generasi yang akan datang. Saya ingin Bapak Ibu melihat sejarahnya secara singkat, sederhana, pemahaman tentang Betel ini sendiri. Mari kita lihat yang pertama, Kejadian 12 ayat 7 sampai yang ke-9. Kejadian 12 ayat 7 sampai ke-9, demikian Tuhan berfirman. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Amin. Ternyata di Betel lah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Di Betel lah Tuhan memberi Abraham suatu kelegaan untuk memasang kemahnya. Dan ini suatu pesan profetik. Betel di sebelah barat, Ai di sebelah timur. Selama ini kehidupan kekristenan kita, gereja-gereja Tuhan berkiblat pada hamba-hamba Tuhan sebelah barat. Tuhan berkata, jangan cari Betel. Artinya, sesuatu sedang terjadi di kediaman di sebelah wilayah barat daripada kehidupan hamba-hamba Tuhan yang selama ini kita harapkan pengajarannya, kita harapkan kedatangannya, kita tunggu nubuatannya. Tuhan pesankan hari ini, jangan mencari Betel, jangan mencari hamba-hamba Tuhan barat, jangan berkiblat kepada gereja-gereja Tuhan yang ada di barat lagi, karena sedang terjadi sesuatu. Sesuatu telah terjadi. Kita akan melihat apa yang akan terjadi itu hanya menunggu waktu. Tuhan akan pertunjukkan segala sesuatunya menurut kedaulatannya. Tetapi sudah dipesankan kepada kita, berhentilah untuk memperbodoh, untuk mendoktrin menjadi suatu pembodohan rohani, untuk menempatkan diri menjadi kok dan menempatkan gereja-gereja Tuhan barat, menempatkan hamba-hamba Tuhan dari barat itu lebih tinggi stratanya. Tuhan pesankan bahwa Tuhan menempatkan semua bangsa stratanya sama di mata Tuhan. Tuhan sudah memilih Israel secara lahiriah, menempatkan Israel lahiriah ini sebagai anak kandungnya.
oleh darah Yesus yang mahal, oleh pengorbanan Yesus di Kalvari di atas kayu salib, semua ditransformasi menjadi Israel rohani. Semua kita sama di mata Tuhan, semua kita berharga di mata Tuhan. Tetapi karena Israel lahiriah mengandung suatu bayangan dari yang akan datang, maka kita tetap harus memberkati Israel lahiriah, mengasihi mereka, mengingatkan mereka bahwa Juru Selamat sudah tiba. Mesias anak Allah yang mereka tunggu sudah mati di atas kayu salib. Bagian kita mendoakan Israel lahiriah. Ini Tuhan pesankan supaya kita jangan terjebak. Ternyata Betel memiliki sejarah adanya di sebelah barat. Dan kita selama ini sebelum masa pandemi COVID-19, kita berkiblat kepada barat. Ada banyak hamba-hamba Tuhan terkenal, sebagian besar sudah pulang ke sorga, beberapa sempat mengalami kejatuhan, dan sebagian lagi masih dalam api yang membara untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan. Lalu dikatakan, "Ai di sebelah timur." Ini sudah masanya, kata Tuhan, api akan memancar dari sebelah timur. Kegerakan penginjilan akan mulai dari sebelah timur. Dan Tuhan berkata, ini tanda-tandanya akan mulai ada berbagai bencana-bencana bagi kehidupan hamba-hamba Tuhan yang dipakai secara keras. Hamba-hamba Tuhan memberitakan Injil secara terbuka. Mereka akan mengalami apa yang disebut dengan ditangkap, dianiaya, disakiti. Karena apa? Karena harga mahal akan terjadi, bahwa pengorbanan akan terjadi, bahwa api ini akan semakin meluas, dan ini tidak akan terbendung, bahwa api akan datang membakar wilayah timur. Timur akan penuh kegerakan Tuhan. Wilayah timur daripada bangsa-bangsa akan muncul api penginjilan yang besar, akan muncul kebangkitan hamba-hamba Tuhan yang besar, akan muncul kegerakan Tuhan yang besar. Dan Tuhan sudah memilih timur, yaitu suatu keadaan di mana kegerakan yang keluar dari tembok-tembok rohani, suatu keadaan yang semua di perjanjian lama adanya pengorbanannya di dalam kemah. Yesus sudah dibawa di atas bukit tengkorak. Yesus sudah dikorbankan di luar kemah. Kegerakan dari timur ini akan memancar dari luar tembok-tembok rohani. Kegerakan orang-orang besar yang dilahirkan menurut rahasia surgawi, rahasia orang-orang terpanggil yang sudah ditetapkan sebelum mereka dilahirkan, akan berkumpul mulai April 2023 ini. Kegerakan ini akan semakin bertambah-tambah jumlahnya, akan semakin bertambah-tambah kualitas dan kuantitasnya, mencapai kegenapannya, dan akan menjadi suatu kegerakan besar. Dimulai dari ketika pemberitaan ini dinyatakan dari bangsa ini. Api akan memancar dari timur. Karena itu api tidak akan muncul dari dalam. Karena dari dalam segala sesuatunya merupakan bayangan yang dari luar. Seperti halnya Saul pegang kerajaan dari dalam. Yang dari dalam rohnya sudah undur. Tetapi yang dari luar, meskipun tidak ada jemaatnya, yang ada hanya kambing domba dan mungkin serangan-serangan singa, serangan binatang berbisa, binatang buas. Tetapi seseorang yang dipilihnya, kumpulan gereja yang sudah dipilihnya, sudah dipelengkapinya. Orang-orang yang mahir, orang-orang yang punya panggilan, orang-orang besar akan berkumpul pada musim ini. Mereka akan berhimpun dan mereka akan mulai satu kegerakan besar. Saya bersuka cita mendengar akan ini. Kemah kediaman Abram ada di Betel. Yang kedua, Kejadian 28 ayat 19 sampai yang ke-22. Kejadian 28 ayat 19 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Amin. Betel ternyata selain Abraham mendirikan kemah di situ, Betel merupakan tempat perdana perjumpaan seorang Yakub dalam pelariannya. Dia melihat tangga turun dari sorga ke bumi. Dia melihat malaikat turun naik dari tangga itu ke bumi. Kemudian dia meletakkan sebuah batu, dikatakan
disitulah nama kota itu dahulu Luz, kemudian dia menamainya Betel, lalu di situ bernasalah Yakub. Ini Tuhan pesankan tentang Betel adalah tempat orang yang berkomitmen, orang yang melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati, orang yang hidup jadi pelaku firman Tuhan secara murni, tidak kompromi, orang yang melakukan firman Tuhan, ketetapannya dan kewajibannya tanpa menawar. Generasi yang berkomitmen, generasi yang hidup jadi pelaku firman yang sejati adanya di Betel. Tuhan berkata bahwa seharusnya anak-anak Tuhan fokusnya pada Tuhan, fokusnya pada firman, mereka akan hidup. Jangan menukarkan kewajiban ketetapan Tuhan dengan alasan karena ada oknum jatuh. Jangan membuat suatu dalih alasan di balik egoismu, pelitnya engkau, hitungan duniawimu, kerdilnya imanmu. Engkau menempatkan doktrin perbedaan gereja-gereja untuk engkau jadikan alasan untuk engkau melanggar firman. Berhenti dari semua itu, karena di sini dikatakan Yakub adalah orang yang menyatakan, apa yang ada padaku? Ini belum ada apa-apa di Betel ini. Dari satu langkah ini, ketika engkau memberkati aku, 1/10 aku kembalikan kepada Tuhan. Ini bicara tentang orang yang ingat budi Tuhan, orang yang ingat kebaikan Tuhan, orang yang bernasar dan membayar nasarnya bukan hanya pada dirinya, pada garis keturunannya. Nasar itu tetap dijaga. Artinya ini adalah generasi turun-temurun yang mengenal Tuhan, yang menjagai komitmen imannya, yang konsisten hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Betel ini, Tuhan berkata, ini sejarah bahwa rumpun garis keturunan orang-orang beriman harus saling mengenal Tuhan turun-temurun. Di pembaringan, di perjalanan, di tempat makan, dimanapun keluarga-keluarga dalam Tuhan harus memperbincangkan Tuhan, harus sharingkan Tuhan, harus cari kehendak Tuhan, harus melakukan perintah-perintah Tuhan, dan hidupnya harus sesuai dengan buah roh, yaitu mencapai imago Dei, rupa dan gambar Yesus dalam hidupnya. Jadi kita tahu bahwa sesudah pengalaman supranatural itu, Yakub bernasar, dan sesudah itu memang Yakub diberkati luar biasa, dan dia setia melakukan kewajibannya sesuai nasarnya, membayar persepuluhan, tidak menawar, tidak pusingkan lagi dengan apapun. Oleh karena apa? Karena Yakub tahu bahwa itu adalah pribadinya dengan Tuhan, tidak ada urusannya dengan penyimpangan oknum-oknum, perbedaan doktrin. Yang dia utamakan adalah yang Tuhan kehendaki. Jikalau di perjanjian lama Yakub menulis persepuluhan di dalam kegerakan gereja mula-mula di Antioquia, bahkan di hadapan rasul-rasul, sudah tidak lagi persepuluhan, menjadi perseratusan. Orang digerakkan Tuhan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Oleh karena apa? Mereka merindukan sorga. Mereka merindukan melakukan kehendak Tuhan, ingin ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan. Sebab kemuliaan Tuhan itu tidak ganti-ganti generasi. Kadang pada generasi yang sedang Tuhan pilih ini adalah generasi merupakan generasi yang luar biasa dan istimewa, karena akan mendahului generasi-generasi yang akan datang. Kemuliaan itu diletakkan pada generasi ini. Karena itu selagi hidup yang merupakan kesempatan yang merupakan hidup, harus untuk memuliakan Tuhan. Nah, sesudah Yakub melihat kemuliaan Tuhan dan mendirikan sebuah mezbah dan bernasar di situ, dan batu yang diletakkan sebagai tugu ini menjadi rumah Tuhan. Ternyata rumah Tuhan memang didirikan dari nasar, dari orang berkomitmen, dari orang yang tulus hati, yang konsisten imannya ada. Ternyata ini tidak berhenti sampai di sini. Kita lihat sambungan apa yang terjadi pada Yakub. Kejadian 35 ayat 10 sampai yang ke-15. Kejadian 35 ayat 10 sampai 15. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lalu firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu. Di tempat itu, yakni tugu batu, ia mempersembahkan korban curahan
dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Amin. Amin. Yakub menyelesaikan nazarnya. Yakub melakukan nazarnya. Ternyata Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan menjumpainya. Kitab suci berkata, Yakub bergulat. Siapa yang digulati Yakub? Rahasia kitab suci. Ada yang menerjemahkan itu malaikat, ada yang menerjemahkan itu Tuhan, ada yang menerjemahkan itu orang suci. Terjemahan apapun itu, jelas kitab suci berkata, itu otoritas yang lebih tinggi dari manusia. Dia hingga memberkati Yakub dan berkata, namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel. Seseorang yang menang bergulat dengan Tuhan, menang bergulat dengan sesama, orang yang mengalami transformasi. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Yakub menuangkan minyak dan menamai tempat itu adalah Betel. Lihat, suatu tempat yang bersejarah dalam kehidupan. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub. Tempat ini berulang kali berbalik sampai zaman nabi-nabi, bahkan mungkin sampai zaman hari ini. Betel ini, Gilgal ini, Beersheba ini masih merupakan tempat sejarah. Dan khususnya Betel yang kita pelajari hari ini, Abraham mendirikan kemah di situ, menempatkan suatu pesan profetik bahwa datangnya dari barat semua hal-hal rohani. Kemudian Tuhan sudah pesankan hari ini, berhenti dari pencarian akan Betel karena Betel akan lenyap. Berhenti dari pengkultuskan hamba-hamba Tuhan barat, gereja-gereja barat. Berhenti, kata Tuhan, sebab api akan memancar dari timur. Ada air di sebelah timur. Harus ada keseimbangan di dalam kekristenan ini. Kemudian kita bisa melihat di situ Yakub membayar nasarnya. Di situ Yakub bernasar dan menyelesaikan persepuluhannya. Gereja didirikan di situ, minyak dituangi, ada batu di situ dituangi. Yesus adalah batu penjuru. Yesus adalah kepala gereja. Fokus kita ketika menuangkan minyak, ketika membayar persepuluhan, ketika membawa persembahan, harus fokusnya kepada Yesus. Karena batu yang merupakan rumah kediaman Tuhan itu adalah Yesus Kristus, kepala gereja. Dia tersulung dari semua yang surung. Kita harus fokus kepada Tuhan, melakukan hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan secara murni. Lalu dikatakan di situ, di Betel lah, Yakub ditransformasi jadi Israel. Disitulah sebenarnya kehidupan manusia lama kita yang hari ini oleh kematian Yesus di atas kayu salib, di Kalvarinya, di Bukit Tengkorak itu dia berkata, it is finished, sudah selesai. Bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Manusia lama kita copot, kita ditransformasi, bukan kita lagi, tetapi menjadi ciptaan baru, lahir baru, manusia baru dalam Yesus. Disinilah kita harus memahami, di dalam diri kita ada Betel dari Yesus, yaitu ditransformasi menjadi anak-anak terang, anak-anak pemilik kerajaan sorga. Kalau tiga hal ini begitu indah, lalu mengapa Tuhan pesankan, jangan pergi dan jangan mencari Betel, karena Betel akan lenyap. Ini kan kontradiksi dengan sejarah, Bapak Ibu. Pemahaman inilah yang harus kita dapat, supaya jangan berlaku sempit kemudian menafsirkan sekar dewe sesuka hatimu, lalu berkata, wah jangan ke gereja, gereja sesat. Oh jangan di tengah kumpulan orang Kristen banyak sesat. Berhenti dari semua penafsiran yang sempit, karena Hawa dan Adam jatuhnya oleh karena tingkat pengertiannya yang diputar balikkan setan. Pemahaman ini harus kita dapatkan. Kenapa? Karena kita harus lihat, kalau belum mencapai kegenapannya, belum akan terjadi sesuatu. Saul ketika masih menjabat, Daud meskipun sudah diurapi jadi raja, belum akan terjadi penggantian. Kenapa? Karena belum genap waktunya. Ketika Saul berperang, kemudian mengakhiri hidupnya, kemudian seluruh orang bersama dia mengalami kekalahan dan kehancuran, Daud mencapai keemasan, naik waktunya di dalam keadaan sedih. Saya sejak semula menampilkan pemandangan ikan koi yang indah di kota Malang dengan bunga-bunga pohon mangga. Sebenarnya ada satu kejadian kesedihan yang membuat saya pulang kembali ke kota Jakarta, yaitu seorang adik dari papa saya berusia 74 tahun meninggal dunia. Saya pulang dalam keadaan sedih. Sebagaimana Daud mengalami kesedihan atas kepergian Saul, saya mengalami kesedihan dari om saya meninggal dunia. Om ini sebenarnya 5 tahun yang lalu harusnya sudah meninggal dunia, tapi di dalam suatu ucapan syukur ulang tahun saya memeluknya. Tuhan berkata, aku memberi perpanjangan umur. Hingga dalam 5 tahun ini dia bisa melihat anak-anaknya menikah, dia bisa melihat kelahiran cucunya. Dia meninggal dunia, pulang ke rumah Bapak dalam keadaan hidupnya cukup dan berbahagia. Dia mencapai kuota kehidupan yang berbahagia. Dia pulang ke surga.
Meskipun saya sedih, sebagaimana juga Daud melihat kematian Saul bersedih, saya mengarahkan pandangan kepada Tuhan, mengarahkan mata hati kepada Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan, bahwa my time has come. Waktu Tuhan atas hidupku, waktu Tuhan atas hidupmu, waktu Tuhan atas hidup keluargamu sudah tiba. Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Mari berlari-lari pada panggilan Tuhan untuk menyelesaikan tugas panggilan mulia dari Tuhan, untuk mengejar mahkota yang telah disediakan di kerajaan sorga. Mari kita menggenapi semua yang Tuhan mau. Talenta ini jadi berkat. Karena itulah perjalanan di kota Surabaya 2 bulan berturut-turut, mulai dari Maret, April, ada satu tugas panggilan pelayanan yang tidak mudah. Di bulan Maret, si bungsu Pastor William mengalah dan cuti kuliah untuk memulai kegerakan youth di kota Surabaya, LDS Youth. Dan ketika mau memulai pertemuan, setan bereaksi. Banjir di mana-mana, dihajar oleh hujan yang begitu besar, dan kemudian kami tidak bisa masuk akses komplek perumahannya karena air banjir yang besar. Lalu kemarin April, Pastor William saya tidak hadir. Ada seorang anak rohani saya datang dari Jakarta, dan tiba-tiba hujan diturunkan lagi menjelang waktu pertemuan. Dan tidak tanggung-tanggung, hujannya diturunkan di Surabaya, diturunkan juga di Jakarta dengan hujan badai. Atap tempat jemuran Bu Angel yang baru dipasang 2 hari itu terbang menghilang seperti layangan, Bapak Ibu. Serangan-serangan yang luar biasa. Tetapi saya bermegah. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa pekerjaannya mendapat reaksi dari kerajaan kegelapan, bahwa ini adalah suatu pekerjaan pelayanan yang berada pada ketepatan kehendak Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata, jangan mencari battle akan dilenyapkan. Ada suatu rahasia, dan kita harus terbuka hari ini untuk menerima teguran Tuhan, untuk siap dikoreksi, untuk kita menyelesaikan 6 bulan masa penentuan dunia ini, mencapai kemenangan dalam iman, mencapai terobosan dalam kehidupan rohani, mencapai pemulihan keluarga, mencapai terobosan segala hal yang kita perlu. Karena itulah kita harus berhenti dari segala kesesatan. Kenapa? Karena ketika kemah bicara tentang kemah Abraham, kita harus berhenti bahwa kita berpikir gereja itu gedung yang besar-besar, ya, suatu tempat untuk berkumpulnya orang-orang beriman, orang-orang Kristen. Kita harus berhenti karena sejarah mengajarkan kepada kita, gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang ditebus Yesus, yang punya roh, di mana mereka duduk makan bersama-sama, satu hati, sevisi, mereka memecah-mecahkan roti, dan semakin hari mereka bertambah-tambah. Bukan gedung, Bapak Ibu. Sekali lagi, gereja bukan gedung. Kemah kediaman Abraham itu adalah gambaran daripada kemah Yesus yang akan datang. Karena kemah Abraham adanya di Betel, Tuhan berkata jangan mencari Betel, karena Betel sudah ditransformasi menjadi bukit tengkorak, menjadi Kalvari. Yesus sudah buka semua. Kemah tertutup pada zaman Abraham. Kemah Abraham tertutup, tapi Yesus membuka semuanya, dan dibuka semua sampai bajunya pun ditelanjangi. Yesus sudah membuka kemah itu. Jangan lagi hidup dalam kekristenan lahiriah. Berhentilah berkiblat pada kehidupan Kristen yang hidupnya duniawi, dosa kemunafikan. Berhenti dari semua kepalsuan. Berhenti dari drama-drama rohani. Berhenti dari pencitraan diri. Berhenti dari mengejar popularitas. Berhentilah untuk bernyanyi kemiskinan, kebohongan, hanya untuk mencari rasa kasihan dan pemberian orang-orang beriman. Berhenti dari semua itu. Harapkan segala sesuatu dari Bapa surgawi. Hidup tersembunyi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persepuluhan Betelnya di dalam hidupnya Yakub. Mari lakukan seperti Yakub lakukan. Jangan perdebatkan, hentikan. Kalau engkau tahu engkau hidup beriman, engkau tahu kewajibanmu sebagaimana warga negara saja wajib bayar pajak kepada negara, sudah lakukan dengan setia, dengan diam dan tenang, sesuai tempat yang Tuhan pilih. Salurkan di sana, jangan perdebatkan. Sudah berhentikan dari hal-hal yang disebut dengan perdebatan uang. Ujung-ujungnya diri kita sendiri sebenarnya yang di dalamnya berisi kepalsuan dan ketidakmurnian dan ketidakikhlasan untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Mari kita belajar untuk bertenang. Di mana tempat Tuhan pilih, di situ kita menemukan visi pengenalan, di mentoring. Di situ kita dibimbing, kita berjumpa pribadi dengan Tuhan, kita menuju pengenalan akan Tuhan. Meskipun dahulu
berpuluh-puluh tahun, banyak sekali waktu kita buang, banyak sekali hal kita kerjakan, ternyata tidak bermanfaat sampai hidup hari ini. Dan ketika hari ini Tuhan telah pilih, menetap di situ. Tinggal tetap di situ, lakukan semua kewajiban di situ, dan mari bertumbuh dan mengakhiri hidup melayani Tuhan dan bertumbuh dalam pengenalan dan berbuah di situ. Lakukan battle Yakub, dan jangan berhenti sampai battle yang pertama, selesaikan sampai battle yang kedua. Selesaikan transformasi manusia rohmu, mencapai kedewasaan, mencapai imago Dei, hidup di dalam kasih, hidup jadi berkat. Hentikan semua hal yang merintangi manusia lamamu, kesombongan rohanimu, keangkuhanmu, tinggi hatimu. Ingatlah bahwa hidup ini, usia ini terbatas. Jangan berlama-lama lagi untuk hidup dalam kegelapan, kebodohan, dan dalam penolakan hati nurani, karena akan kandas imanmu dan akhirnya akan berakhir seperti keluarga Lot. Berbalik arah melihat belakang jadi tiang garam. Tidak ada manfaatnya, cuma sebatas peringatan tapi tidak ada buahnya. Tuhan ingin kita mencapai sesuatu yang baru, dan ini peringatannya dan ini tegurannya. Mari kita terima sama-sama, kita lihat apa yang Tuhan pesankan. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan sebagai bagian terakhir, Amos 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Amos 4 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari, supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ini Tuhan sudah ingatkan kita, berhentilah dari segala perbuatan yang jahat. Berhentilah mengumbar perkataan-perkataan yang pahit, kata-kata yang penuh dengan luka, kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang sebenarnya dirimu bermasalah. Engkau jadikan orang lain sebagai kambing hitam, kau terus sebarkan perkataan negatif, pencitraan yang jelek, kemudian kau mematikan karakter saudara-saudara seimanmu, bahkan hamba-hamba Tuhan. Berhenti dari semua kejahatan ini, karena kitab suci berkata, memeras orang lemah, menginjak orang miskin, kemudian pesta pora, hidup mabuk duniawi, lifestyle duniawi, mempopulerkan duniawi, brand-brand duniawi engkau pamerkan. Berhenti dari semua penyesatan itu, Bapak Ibu. Ini merupakan jawaban buat kita. Mengapa Tuhan melarang kita ke Betel? Mengapa Betel akan dilenyapkan Tuhan? Oleh karena apa? Oleh karena tempat kudus Tuhan sudah cemar oleh percampuran duniawi. Hal-hal duniawi, hal-hal dosa masuk ke tempat kudus Tuhan. Betel sudah cemar, kata Tuhan. Betel sudah penuh dengan kejahatan. Dikatakan mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan dosa kemunafikan, kejahatan tersembunyi. Bahkan ketika Nabi Yesaya melihat di balik tembok rohani di belakangnya penuh dengan berhala, makanya Tuhan berkata, suatu hari akan terjadi kesesakan. Kesesakan itu membuat engkau tidak berjalan melalui pintu gerbang, tetapi keluar melalui belahan tembok. Artinya sesuatu yang pahit, yang menggemparkan akan Tuhan izinkan terjadi, yang membuat semua umat harus sadar bahwa Tuhan mendaki generasi yang hidupnya sebagai imamat rajani, bangsa pilihan Tuhan yang kudus, bangsa pilihan Tuhan yang hidup menurut firman-Nya, bangsa pilihan Tuhan yang hidup luar dalamnya adalah kudus dan berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Tuhan ingin kita mencapai semua ini, dan jangan berhenti Bapak Ibu dengan sebatas kita baca, karena di dalam perikupnya, Joel boleh bacakan perikupnya? Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Lihat, pesan ini atas gereja-gereja Tuhan, atas kaum wanita lebih utama. Ada banyak kaum wanita kita hari ini mabuk kemewahan. Di rumah Tuhan ada banyak pertunjukan, ada banyak sekali persaingan dan ambisi, ada perlombaan di kaum wanita yang ada di gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini, mempertunjukkan kemewahan. Mereka bukan memasyurkan kesederhanaan dan kasih Yesus. Mereka sedang mempersolek dirinya, mereka sedang mengumbar Isabelnya, mereka sedang mempertunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah orang rohani, tapi mereka lupa hidupnya sudah seperti orang duniawi.
Tuhan murka atas semua itu. Tuhan menegur dan mengingatkan kita akan semua itu. Oleh karena semua kejahatan, oleh karena semua dosa itulah, maka Betel akan dilenyapkan. Gedung-gedung rohani akan mengalami suatu keadaan yang amat menakutkan di akhir zaman ini. Oleh karena apa? Oleh karena di dalamnya roh tidak lagi datang. Seperti Saul tidak ada lagi roh Tuhan, undur semua. Yang muncul pertunjukan, yang muncul adalah suatu keadaan pembiaran dosa, suatu keadaan kemewahan yang dipertontonkan, diumbar-umbar. Bahkan mungkin di akhir zaman ini orang kehilangan etika, norma, dan kesantunan. Mereka mungkin sudah melakukan suatu bentuk kompromi, bahkan kepada anak-anak perempuannya mereka biarkan. Pembiaran ini bagi kaum wanita nampak biasa, tapi di mata Tuhan ini menjadi suatu celah yang jahat. Dan di mata Tuhan ini sudah menjadi suatu peringatan yang diperdengarkan hari ini. Mari kita harus menangkap semua pesan peringatan ini secara terbuka. Mari kita koreksi, karena masih ada 5 bulan masa untuk mengkoreksi semua ini. Dan kita sambung lagi minggu depan. Pemahaman Betel kita dapat hari ini. Karena gereja-gereja Tuhan jangan sampai mengalami kehancuran oleh murka Tuhan sendiri. Oleh karena pencemaran duniawi, oleh karena nafsu manusia, oleh karena perbuatan-perbuatan dosa tersembunyi, oleh karena ambisi dan persaingan glamoritas, kemewahan kaum wanita khususnya di rumah Tuhan. Akhirnya kita tidak menemukan lagi kedaulatan Tuhan, kekudusan Tuhan, mukjizat, kesembuhan, hadirat dan kehadiran Tuhan. Oleh karena apa? Semua tergantikan oleh kedagingan. Semua yang dari roh itu kembali ke lahiriah, kembali ke kedagingan. Maka akhirnya yang duduk bukan lagi Tuhan. Yang bertata di situ adalah ambisi manusia. Yang bertata di dalam Betel, rumah-rumah Tuhan, adalah pertunjukan Isabel, pengajaran Isabel. Kemudian umat Tuhan hatinya dicondongkan untuk mengejar kemewahan, bukan lagi mengejar kasih Yesus. Ini Tuhan peringatkan, dan mari kita sama-sama sadari. Kita akhiri ibadah ini, Pastor William Seret akan tutup di dalam doa-doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru dicerahkan firman mengenai pengertian roh bagian pertama tentang pesan Tuhan menghadapi kehidupan rohani selepas masa pandemi dan kehidupan menjelang akhir zaman. Agar kita waspada terhadap penyesatan rohani di akhir zaman dan tidak ikut terseret arus duniawi berkedok rohani yang akan menghancurkan hidup, berkeluarga, dan masa depan. Dipesankan agar kita hidup bertekun dalam doa dan hidup jadi pelaku firman Tuhan. Hidup yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit. Semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, dan kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank, dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karier bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin.